Hari ini Jason saya mau Ya. update informasi yang penting karena ini adalah untuk saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera. Itu banyak bencana yang terjadi dan kita juga harus ikut waspada. Itu juga terjadi, berpotensi terjadi di daerah Jawa juga. Ya, karena kan memang banyak sekali perubahan cuaca yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Sumatera yang bahkan menyebabkan banjir pemirsa. Kita akan lihat dulu seperti apa kondisinya. Ya, jadi pemirsa, di beberapa waktu belakangan ini masyarakat diimbau untuk waspada karena hujan lebat ini kembali terjadi di Kabupaten Biren Aceh sejak Selasa yang memicu banjir besar di pusat kota. Dan bahkan kita lihat bahwa aktivitas warga ini sempat lumpuh dan akses jalan lintas Banda Aceh Medan itu putus total karena banjir yang masih menggenangi sejumlah wilayah yang ada di Aceh. Ini mengganggu sekali pemirsa aktivitas warga yang ada di Aceh. Kita bisa lihat jalanan itu terendam air banjir. Ketinggiannya mungkin sekitar setengah roda mobil ya Jason, mungkin sekitar 30 cm pemirsa. Dan terpaksa masyarakat di sana berjalan melintasi banjir itu. Ini adalah mobil BPBD yang bahkan kita lihat itu membawa satu perahu karet. Itu pasti untuk mengevakuasi memang yang membutuhkan untuk dievakuasi. Betul. Dan kabar terakhir pagi ini Jason, listrik di sana mati total sudah 17 jam di Banda Aceh dan kemungkinan nanti juga akan bisa terjadi di wilayah kota dan kabupaten lain yang terdekat yang bisa jadi terdampak banjir di sana. Betul, jadi memang segala kemungkinan untuk mengantisipasi ya kemungkinan banjir lagi hari ini atau kemungkinan cuaca hujan lagi misalnya hari ini benar-benar harus dipersiapkan. Dan kami coba untuk menghubungi jurnalis Metro TV yang ada di Aceh untuk mengetahui bagaimana informasi terkini pemirsa untuk Anda, tapi sampai sekarang masih belum bisa tersambung. Mungkin jadi salah satu yang terdampak dari banjir Jason di Aceh. Betul, karena kan tadi listrik sempat mati, mungkin juga koneksi internet juga mungkin sulit di sana begitu ya. Tapi nanti kami akan berusaha untuk mengabarkan kepada Anda bagaimana situasi terkini. Tapi memang tidak hanya di Aceh saja, pemirsa, yang terjadi banjir seperti ini. Dampak banjir akibat cuaca yang ekstrim. Nah, ini nih terjadi juga menerjang desa di Kecamatan Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jadi untuk informasinya yang sampai dengan pagi ini kami dapatkan, pemirsa, ada 4 orang yang bahkan menyatakan meninggal dunia. Ini akibat tersapu luapan sungai Aek Garoga. Dan ada sebanyak 21 orang yang dilaporkan bahkan mengalami luka-luka. Jadi kita lihat bahwa banjir ini tidak hanya menghambat aktivitas warga, tapi banjir bandang itu juga menyebabkan korban jiwa. Dan prajurit TNI sudah mengevakuasi warga terdampak banjir di Tapanuli Selatan ini ke tempat yang lebih aman. Tapi kalau kita melihat memang proses evakuasinya juga berlangsung cukup dramatis. Banyak kemudian kelompok-kelompok yang membutuhkan seperti misalnya anak-anak, wanita begitu ya, harus dibopong begitu tadi. Melihat juga kondisi jalanan yang sulit karena banyak pohon-pohon tumbang yang ada di sana. Oke, dan kita lihat pemirsa di sana ada personel TNI, kemudian dari pihak kepolisian, BPBD, tim SAR gabungan yang berusaha untuk membantu supaya warga di sana bisa diselamatkan, dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Nah, tadi sempat saya sebut di awal pemirsa, ini adalah Sumatera. Pertama tadi di Aceh, kemudian di Sumatera Utara. Selanjutnya ini adalah situasi terkini di Sumatera Barat pemirsa. Salah satunya adalah di kampus UIN Sumbar. Ini adalah longsor yang terjadi di kampus UIN Imam Bonjol di Kota Padang, Sumatera Barat. Ini terjadi karena curah hujan yang tinggi di sana. Kemudian yang kita lihat itu adalah bagian dari atap bangunan yang ambruk ke bawah. Dan ini terjadi karena tanah longsor terjadi di sana. Beberapa waktu lalu bahkan berhari-hari pemirsa, hujan dengan intensitas lebat itu terjadi cukup lama sampai seharian. Kemudian pada saat tanah ataupun dinding turap itu ambruk, para mahasiswa, dosen, karyawan itu terpantau berhamburan keluar gedung. Jason, kita lihat bahkan ada mobil yang posisinya sepertinya itu di atas tumpukan
tanah longsor ya, Iya, Jason? sampai terperosok seperti itu ya kondisi mobilnya ini akibat juga hujan deras kemudian menyebabkan longsor. Jadi dampak dari hujan deras itu, Valen dan juga pemirsa, kalau kita lihat di sejumlah daerah dampaknya itu bisa ke tanah longsor. Kemarin kayak misalnya di beberapa daerah, misalnya di Jawa Tengah itu kan terkena longsoran juga. Itu akibat apa? Akibat curah hujan dengan intensitas tinggi juga. Nah, sama dengan yang di Sumatera ini juga menyebabkan longsor juga dan juga banjir. Dan dari data terakhir di kampus UIN saja pemirsa itu ada kurang lebih 4 mobil karyawan yang rusak setelah akhirnya dihantam material longsor yang terdiri dari tanah dan juga beton. Kemudian pemirsa, kita beralih lagi. Ini lokasinya di Sestama BNPB. Di sini adalah salah satu lokasi di Sumatera Barat yang tertimpa banjir bandang, Jason. Jadi pasca banjir, Sestama BNPB Rustian meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Sumatera Barat, dan yang paling parah itu ada salah satunya di Padang Pariaman lokasinya. Oke, kita akan langsung lihat Jason bagaimana kondisi terkini di Sumatera Utara. Sudah ada rekan Edi Sembiring, kemudian nanti juga sedang kami coba kita lihat di Sumatera Barat, tapi kita ke Edi terlebih dahulu. Edi, selamat pagi. Jadi saat ini berapa jumlah korban dan proses evakuasi korban bagaimana di sana? Valen dan juga Jason, saat ini saya berada di Kota Padang Sedempuan, Sumatera Utara, dari mana dari lokasi saya ini masih berjarak sekitar 2 hingga 3 jam lagi menuju lokasi bencana. Dan dapat saya jelaskan saat ini cuaca memang masih turun hujan dengan intensitas yang rendah, namun langit masih terlihat mendung dan tidak ada matahari yang terlihat. BMKG sendiri memprediksi hari ini akan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Pada Senin 24 November yang lalu terjadi bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi dan berdampak pada 11 kabupaten kota di Sumatera Utara. Di antaranya yang paling parah terjadi di kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandaling Natal. Sementara untuk data korban dari informasi yang berhasil kami himpun hingga saat ini, korban jiwa yang meninggal dunia di Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 15 orang, di Kabupaten Tapanuli Tengah meninggal dunia ada 4 orang, di Kota Sibolga ada 6 orang meninggal dunia, dan di Hubang Hasuduntan ada 7 orang meninggal dunia. Jadi saat ini total korban meninggal dunia sudah mencapai 32 orang. Dan untuk saat ini proses evakuasi berlangsung secara masif. Gabungan TNI Polri, BPBD, relawan dan SAR daerah dikerahkan. Polda Sumatera Utara melaporkan ratusan personal termasuk tim penyelamatan darat dan perahu karet diturunkan untuk mengevakuasi warga dari lokasi terendam dan lokasi longsor. Di beberapa titik tim SAR masih melakukan pencarian terhadap warga yang belum ditemukan, sekaligus memeriksa permukiman yang rawan longsor susulan. BNPB dan BPBD juga mendirikan posko pengungsian dan mendata kebutuhan mendesak seperti makanan, selimut, dan layanan kesehatan darurat. Hingga saat ini hambatan terbesar adalah akses jalan yang terputus, jembatan yang runtuh, dan curah hujan yang masih belum stabil. Semua itu memperlambat logistik bantuan. Kebutuhan prioritas yang diidentifikasi tim di lapangan adalah untuk mengevakuasi warga yang masih terisolasi, stok makanan siap saji, air bersih, dan penjernihan, obat-obatan, tenda darurat, serta alat berat untuk membuka akses jalan. Aparat setempat menghimbau masyarakat di daerah rawan untuk segera mengungsi ke titik aman. Dan demikian, Valen dan juga Jason, kami akan mengabarkan lagi kepada Anda apabila ada update terkait bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara. Baik, terima kasih Edi Sembiring atas laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali, tapi jangan lupa untuk tetap utamakan keselamatan. Thank you, Edi. Jadi itu kalau kita lihat ya tadi Edi pakai jas, berarti di sana masih hujan, Jason. Pakai jas hujan soalnya. Betul, dan kalau untuk itu masyarakat dihimbau untuk terus mengupdate perkembangan situasi cuaca di sana lewat situs dari BMKG. Karena kalau di situasi seperti ini BMKG itu pasti memberikan update-update terkininya untuk setiap harinya perkembangan dari cuaca. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.